Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nifa Rahma dari kelas PM23I dengan 3 digit NIM belakang 108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah geometri analitik tentang parabola. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai materi parabola. Jadi, parabola itu didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu atau fokus dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau garis direktrix. Nah, di sini sudah saya gambarkan sebuah grafik. Di sini untuk titik F ini kita sebut sebagai titik fokus itu tadi. Nah, titik F ini memiliki titik koordinat A plus P, B. Kenapa bisa kita dapatkan titik koordinat A plus P, B? Karena di sini kan terdapat satu garis. Nah, garis ini itu jika di subu Y itu berada di titik B. Sedangkan jika di subu X itu berada di titik A. Sehingga didapatkan dari kedua titik tersebut, maka titik ini itu berada pada koordinat A, B. Nah, untuk titik F sendiri di sumbu X itu bisa A plus P karena titik F ini tadi berada di sebelah kanan titik A ini tadi, sehingga akan bertambah beberapa satuan. Nah, penambahan beberapa satuan itu kita tuliskan sebagai P, sehingga titik F ini jika berada di sumbu X itu berada di titik A plus P. Nah, selanjutnya karena titik F ini juga segaris atau sejajar dengan titik A, B ini tadi, maka bisa kita simpulkan jika titik F ini juga berada pada sumbu Y itu berada di titik B, sehingga titik koordinatnya yaitu titik F berada pada titik koordinat A plus P, B. Nah, selanjutnya untuk garis tertentunya atau garis direktrixnya itu garis yang ini, di mana garis tersebut itu memiliki persamaan X sama dengan A min P. Nah, bisa mendapatkan A min P itu karena tadi ini berada pada sebelah kiri titik A, sehingga jika berada pada sebelah kiri titik A, maka itu akan terjadi pengurangan beberapa satuan. Nah, pengurangan beberapa satuan ini kita tuliskan sebagai min P, sehingga bisa kita simpulkan jika persamaan garis D atau garis direktrixnya itu adalah X sama dengan A min P. Nah, di sini kemudian terdapat juga perbandingan jarak titik terhadap fokus dengan jarak titik terhadap garis tertentu. Nah, itu disebut sebagai eksentriksitas. Biasanya disimbolkan dengan huruf E. Nah, nilai dari E itu sendiri adalah 1. Sehingga kita bisa menuliskan E sama dengan PF per PV itu akan sama dengan 1 sama dengan PF per PV, sehingga kita dapatkan jika PV itu sama dengan PF. Nah, P itu apa? P itu adalah suatu titik sembarang yang kita ambil di parabola. Jadi titik P ini titik sembarang yang selalu berjalan di parabola tersebut. Nah, untuk mendapatkan bagaimana rumus persamaan bolanya, itu kita bisa melakukan perhitungan berikut. Nah, perhitungan ini kita mulai dari PV sama dengan PF. Jadi PV sama dengan PF. PV itu tadi berarti jarak dari titik ke garis, karena tadi H itu merupakan salah satu titik pada garis D atau garis direktrixnya itu tadi. Kemudian untuk PF itu jarak antara titik ke titik fokusnya itu tadi. Sehingga kita bisa tuliskan karena rumus dari jarak antara titik ke garis itu adalah AX plus BY plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini kita bisa tuliskan jika XO min A plus P per akar 1. Karena di sini untuk A-nya itu bernilai 1. Kemudian untuk X-nya itu adalah X0, XO
dari titik P ini tadi. Kemudian untuk C-nya itu kita dapatkan min A plus P, karena ini tadi persamaannya dipindah ruas. Kemudian untuk nilai dari BY-nya itu sendiri tidak ada, karena di persamaan garis direktriksnya itu tadi B-nya bernilai 0, sehingga untuk Y-nya itu tidak ada. Kemudian per akar 1 ini diambil dari koefisien dari X ini tadi. Kemudian untuk jarak antara titik F ke titik P itu adalah akar XO min dalam kurung A plus P dalam kurung kuadrat plus Y dalam kurung YO min B kuadrat. Kemudian karena tadi ini akar 1, maka jika diakarkan akan mendapatkan nilai 1, sehingga jika dibagi itu hasilnya akan tetap, yaitu XO min A plus P mutlak. Kemudian sama dengan akar dalam kurung XO min A min P kuadrat plus YO min B kuadrat. Nah, karena di sini terdapat akar, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruas, sehingga jika dikuadratkan kedua ruas itu kita dapatkan dalam kurung XO min A plus P kuadrat sama dengan dalam kurung XO min A min P kuadrat plus YO min B kuadrat. Nah, jika kita operasikan, kita mendapatkan operasi berikut: XO kuadrat min 2AXO plus 2PXO plus A kuadrat min 2AP plus P kuadrat sama dengan XO kuadrat plus A kuadrat min 2AXO min 2PXO plus 2AP plus P kuadrat plus YO kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Nah, jika persamaan ini di kedua ruas kita operasikan, kita akan mendapatkan hasil 4PXO min 4AP sama dengan YO kuadrat plus B kuadrat min 2BYO. Nah, di ruas kiri ini terdapat 4PXO min 4AP. Jadi ini tuh bisa kita faktorkan sehingga kita dapatkan 4P dalam kurung XO min A tutup kurung sama dengan, kemudian yang ini yang YO kuadrat plus B kuadrat min 2BYO itu kita bisa faktorkan juga sehingga mendapatkan YO min B dalam kurung tutup kurung kuadrat. Nah, selanjutnya dari pembuktian ini tadi kita bisa mendapatkan persamaan parabola dengan puncak AP dan sumbunya sejajar X itu adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A dan Y min B dalam kurung kuadrat sama dengan min P4P dalam kurung X min A. Nah, keduanya ini memiliki bentuk parabola yang berbeda. Nah, untuk yang pertama itu tadi yang 4px min a yang tidak ada minusnya, itu parabolanya membuka ke kanan. Sedangkan jika min 4p dalam kurung x min a atau yang ada minusnya, itu parabolanya akan membuka ke kiri. Nah, jadi itu untuk persamaan parabola yang sumbunya sejajar dengan x. Namun, jika sejajar dengan sumbu y, itu persamaannya akan berbeda. Nah, yang berubah itu hanya di bagian y min b nya tadi sama x min a nya. Jadi kayak pindah tempat gitu. Kalau yang di sejajar di x itu nanti y min b nya itu yang dikuadratkan, yang dikali 4p itu yang x min a. Sedangkan jika di sumbunya itu sejajar dengan y, itu nanti yang dikuadratkan yang x min a, terus yang dikali 4p itu yang y min b. Nah, sama seperti persamaan parabola yang sejajar dengan sumbu x itu tadi, persamaan parabola yang sejajar dengan sumbu y itu jika tidak ada plusnya, jika tidak ada minusnya di 4p itu tadi, itu akan membuka ke atas. Sedangkan jika ada minusnya di 4p itu tadi akan membuka ke bawah. Di sini saya juga akan membuktikan persamaan parabola yang sejajar dengan sumbu y. Jadi di sini grafik yang saya gunakan adalah grafik yang terbuka ke atas.
Jadi, semisal di sini terdapat satu titik fokus, di dalam parabolanya itu terdapat titik fokus, yaitu titik F dengan koordinat A, B plus P. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat satu garis direktrix. Nah, persamaan dari garis direktrix tersebut adalah Y sama dengan B min P. Jika diubah itu bisa menjadi Y min B plus P sama dengan 0. Kemudian di sini kita ambil satu titik pada parabola, yaitu titik P dalam kurung X, O, Y, O. Jadi titik P ini adalah titik yang berjalan. Kemudian di sini akan kita buktikan apabila jarak antara titik fokus ke titik P ini tadi dengan titik P ke garis direktrixnya itu adalah sama. Nah, di sini tadi sebelumnya terdapat nilai E, yaitu nilainya 1 dengan perbandingan PF per PH. Kemudian jika dikalikan silang itu menjadi PH sama dengan PF. Nah, PH ini tadi kan jarak titik ke garis H ini atau persamaan garis direktrixnya, sehingga kita bisa masukkan dengan rumus jarak antara titik ke garis, yaitu AX plus BY plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini nilai X-nya itu tidak ada atau nilai X-nya itu adalah 0. Sehingga di sini tidak kita masukkan untuk XO-nya. Selanjutnya di sini koefisien dari variabel Y itu adalah 1. Kemudian untuk titik P itu ada titik X, titik YO, sehingga di sini 1 dikali YO plus C-nya itu adalah min B plus P, sehingga di sini kita dapatkan 1 kali YO plus dalam kurung min B plus P per akar 1. Akar 1 ini dari koefisien nilai Y-nya. Kemudian di sini kita sama dengankan akar dalam kurung XO min A kuadrat plus dalam kurung YO min dalam kurung B plus P kuadrat. Nah, di sini itu tadi jarak dari titik F ke titik P, rumus jarak antara dua titik. Kemudian di sini karena tadi akar 1 itu kan bernilai 1, sehingga hasilnya nanti menjadi tetap. Jadi kayak YO min B plus P. Terus sama dengan akar ini dalam kurung XO min A kuadrat plus dalam kurung YO min B min B plus P kuadrat. Kemudian ini kan terdapat akar, jadi di sini kita akan mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya, sehingga di sini kita dapatkan dalam kurung YO min B plus P dalam kurung kuadrat sama dengan dalam kurung XO min A tutup kurung kuadrat plus dalam kurung YO min B min P tutup kurung kuadrat. Nah, di sini kita operasikan, didapatkan YO kuadrat min 2BYO plus 2PYO plus B kuadrat min 2BP plus P kuadrat sama dengan XO kuadrat min 2AXO plus A kuadrat plus YO kuadrat plus B kuadrat min 2BYO min 2PYO plus 2BP plus P kuadrat. Nah, di sini kita operasikan, kita dapatkan itu menjadi 4PYO min 4BP sama dengan XO kuadrat min 2AXO plus AX plus A kuadrat. Dari persamaan ini itu di kedua ruas itu bisa kita faktorkan. Nah, untuk yang di ruas kiri itu pemfaktorannya adalah 4P dalam kurung YO min P. Kemudian yang di ruas kanan itu faktornya menjadi dalam kurung XO min B tutup kurung kuadrat. Nah, di sini untuk nilai YO sama XO-nya itu bisa kita ubah menjadi variabel X dan Y, sehingga di sini kita bisa dapatkan dalam kurung X min B tutup kurung kuadrat sama dengan 4T dalam kurung Y min B tutup kurung. Nah, untuk yang rumus terakhir ini atau persamaan terakhir ini merupakan rumus dari persamaan parabola yang sejajar dengan sumbu Y, di mana parabolanya itu terbuka. Nah, untuk parabolanya yang
terbuka ke atas. Nah, untuk parabolanya yang tertutup ke bawah itu kita tinggal mengubah si 4P nya ini. Jadi 4P nya nanti berubah menjadi min 4P dalam kurung Y min B tutup kurung, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis semi parabola jika diketahui gradien garisnya. Nah, di sini kita ambil parabola yang sejajar dengan sumbu X, kemudian arah grafiknya itu terbuka ke arah kanan, yaitu persamaan dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Kemudian ada satu garis yang menyinggung parabola tersebut, yaitu garis Y sama dengan MX plus C, di mana garis tersebut memiliki gradien yang diketahui yaitu gradien M. Nah, apabila garis tersebut itu kita ubah menjadi X sama dengan, itu akan berubah menjadi X sama dengan Y min C per M. Nah, persamaan yang sudah kita ubah ke X ini nanti akan kita substitusikan ke persamaan parabolanya, sehingga di sini kita dapatkan Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung Y min C per M min A. Kemudian kita operasikan di sini untuk yang Y min B kuadrat itu kita dapatkan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan untuk yang 4P dan selanjutnya ini kita dapatkan 4P dalam kurung Y min C min AM per M. Nah, di sini A-nya berubah menjadi AM karena kita ubah ke per M, sehingga kita dapatkan AM. Kemudian untuk di ruas kanan ini per M, jadi kita kalikan silang, sehingga nilai M-nya ini tadi akan kita kalikan dengan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat, sehingga di sini kita dapatkan MY kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat sama dengan 4PY min 4PC min 4PAM. Nah, ini kita operasikan lagi. Jadi di sini kita dapatkan MY kuadrat min 2MBY min 4PY plus MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Nah, karena antara min 2MBY min 4PY ini terdapat variabel yang sama, yaitu variabel Y, maka kita bisa faktorkan, sehingga MY kuadrat plus dalam kurung min 2MB min 4P Y plus MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Kemudian karena di sini itu tadi garisnya menyinggung, maka kita cari dengan diskriminan. Nah, diskriminan garis yang menyinggung itu adalah D sama dengan 0. Rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Karena di sini tadi sama dengan 0, berarti di sini juga sama dengan 0. Sehingga kita masukkan dalam kurung min 2MB min 4P kuadrat min 4M dikali MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM. Kemudian kita operasikan, di sini kita dapatkan 4M kuadrat B kuadrat plus 16MBP plus 16P kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat min 16MPC min 16PAM kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, karena di sini ada 4M kuadrat B kuadrat dikurangi 4M kuadrat B kuadrat, sehingga hasilnya hilang atau hasilnya 0. Itu kita dapatkan persamaan 16MBP plus 16P kuadrat min 16MPC min 16PAM kuadrat. Nah, karena di sini terdapat beberapa koefisien yang sama, kemudian juga terdapat P yang sama di semua persamaannya itu, sehingga di sini kita kalikan 1/16P untuk menyederhanakannya. Didapatkan MB plus P min MC min AM kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan mencari nilai C, sehingga kita bisa pindahkan ruas menjadi MB plus P min AM kuadrat sama dengan MC. Untuk C nya itu kita dapatkan dengan membagi
MB plus P min AM kuadrat per M. Nah, nilai C yang sudah kita dapatkan ini kemudian kita substitusikan ke persamaan garis Y sama dengan MX plus C, sehingga di sini kita dapatkan Y sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat per M itu akan menjadi Y sama dengan M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat per M. Nah, M ini yang ada di per ini kita kalikan silang sehingga kita dapatkan BM sama dengan M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat. Kemudian ini kita pindah ruaskan, untuk yang MB nya kita samakan dengan yang YM ini tadi, karena M nya di sini hanya satu saja bukan pangkat 2, sehingga kita dapatkan YM min MB sama dengan M kuadrat X min AM kuadrat plus P. Di sini kita juga samakan di ruas kanan itu dengan M kuadratnya. Kemudian karena tadi sama, maka kita faktorkan sehingga kita dapatkan M dalam kurung Y min B sama dengan M kuadrat dalam kurung X min A plus P. Nah, di sini kita akan menyederhanakannya sehingga kita kalikan 1 per M, sehingga nanti kita dapatkan Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus P per M. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya terhadap parabola yang sejajar dengan sumbu X, kemudian kurvanya atau grafiknya itu terbuka ke arah kanan, yaitu persamaan dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Nah, untuk persamaan parabola yang sejajar terhadap sumbu X akan tetapi grafiknya itu terbuka ke arah kiri, itu nanti hanya berubah di P per M nya. P per M nya itu nanti berubah menjadi minus, sehingga Y min B sama dengan M dalam kurung X min A min P per M. Selanjutnya untuk yang sejajar dengan sumbu Y namun grafiknya itu terbuka ke atas, itu nanti Y min B sama dengan M dalam kurung X min A min M kuadrat P. Untuk persamaan parabola yang sejajar dengan sumbu Y akan tetapi grafiknya itu atau parabolanya itu terbuka ke bawah, atau X min A kuadrat sama dengan min 4P dalam kurung Y min B, itu nanti persamaan garis singgungnya kita dapatkan Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus M kuadrat P. Jadi antara yang sejajar sumbu Y tetapi parabolanya itu terbuka ke atas dan parabolanya terbuka ke bawah, itu sebenarnya rumusnya sama, namun juga seperti yang sumbu Y itu tadi, sumbu X itu tadi, hanya berbeda di plus minusnya saja yang di bagian belakang untuk yang ada P-nya itu. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya. Jadi di sini semisal terdapat parabola. Nah, parabola ini adalah parabola yang sejajar dengan sumbu X, akan tetapi grafiknya itu terbuka ke arah kanan, yaitu persamaannya dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Kemudian di sini terdapat sebuah garis singgung yang mana titik singgungnya itu adalah titik M dengan titik koordinat X1, Y1. Nah, untuk garis ini itu kita bisa dapatkan persamaan garisnya itu melalui rumus persamaan garis lurus yang diketahui titik dan gradiennya. Nah, di sini berarti garisnya itu adalah garis G dengan persamaan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, di sini kita akan mengubah si persamaan ini menjadi X sama dengan. Nah, ketika diubah itu sudah menjadi X sama dengan Y min Y1 plus M X1 per M. Nah, kemudian nilai persamaan garis ini tadi yang sudah kita ubah ke X itu kita substitusikan ke persamaan parabolanya, sehingga di sini kita dapatkan dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung Y min Y1 plus MX1 per M min A.
Nah, di sini itu kita ubah ke per M semua sehingga kita dapatkan 4P dalam kurung Y min Y1 plus MX1 min AM per M. Kemudian karena di sini M-nya masih berupa penyebut, kita bisa kalikan silang ke ruas kiri dengan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sehingga kita dapatkan MY kuadrat min 2MBG plus MB kuadrat. Nah, ini disama dengankan 4P tadi yang dikali dalam kurungnya, itu kita dapatkan 4PY min 4PY1 plus 4PMX1 min 4PAM. Kemudian persamaan yang ada di ruas kanan itu kita pindah ruaskan sehingga di sini kita dapatkan MY kuadrat min 2MBY min 4PY plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di sini terdapat persamaan yang variabelnya sama, yaitu variabel Y, maka kita bisa faktorkan sehingga kita dapatkan MY kuadrat plus dalam kurung min 2MBY min 4P tutup kurung Y plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di sini tadi itu garisnya itu menyinggung, kemudian terdapat titik singgung, maka kita bisa cari dengan diskriminan. Nah, diskriminan suatu garis yang menyinggung atau titik yang menyinggung itu adalah D sama dengan 0. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus diskriminan B kuadrat min 4AC itu adalah dalam kurung min 2MB min 4P kuadrat min 4M dalam kurung 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Sehingga bila kita operasikan ini yang kuadrat, itu kita dapatkan 4M kuadrat B kuadrat plus 16MBP plus 16P kuadrat min ini 4M dikali yang di dalam kurungnya, itu kita dapatkan 16MPY1 plus 16PM kuadrat X1 min 16PAM kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini tadi kan 4M kuadrat B kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat itu kita bisa coret sehingga hilang. Kemudian kita dapatkan hasil 16MBP plus 16P kuadrat min 16MPY1 plus 16PM kuadrat X1 min 16PAM kuadrat sama dengan 0. Kemudian persamaan ini itu bisa kita sederhanakan sehingga untuk menyederhanakannya kita bisa mengalikannya dengan 1/16P. Di sini didapatkan MB plus P min MY plus M kuadrat X1 min AM kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini persamaannya itu kita bisa gabung-gabungkan atau kelompok-kelompokkan berdasarkan variabel yang sama. Nah, di sini variabel yang sama itu MB min MY, kemudian M kuadrat X1 min AM kuadrat. Sehingga di sini kita bisa faktorkan, kita dapatkan dalam kurung X1 min A tutup kurung M kuadrat plus dalam kurung B min Y1 tutup kurung M plus P sama dengan 0. Selanjutnya itu kita akan mencari gradiennya. Nah, gradiennya di sini akan kita cari dengan rumus kuadratik, yaitu rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini kita bisa substitusikan berdasarkan persamaan sebelumnya yang sudah kita dapatkan ini, yaitu menjadi min dalam kurung B min Y1 plus minus akar dalam kurung B min Y1 kuadrat min 4 dalam kurung X1 min A dalam kurung P per 2A dalam kurung X1 min A. Nah, di sini 4P dalam kurung X1 min A itu bisa kita ubah menjadi dalam kurung B min Y1 kuadrat, sehingga jika dioperasikan ini hasilnya 0. Nah, akar 0 itu adalah 0, sehingga di sini kita dapatkan untuk M-nya itu yaitu Y1 min B per 2 dalam kurung X1 min A. Nah, di sini kita substitusikan kembali karena tadi di sini 4
jika 4P dalam kurung X1 min A itu adalah dalam kurung B min Y1 kuadrat, maka di sini juga kita substitusikan sehingga menjadi Y1 min B per 2 dikali dalam kurung Y1 min B kuadrat per 4P. Nah, dari ini itu kita bisa dapatkan hasil akhir untuk gradiennya adalah 2P per Y1 min B. Kemudian gradien yang sudah kita dapatkan ini akan kita substitusikan ke persamaan garisnya ini tadi, yang Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1, sehingga untuk operasinya atau persamaannya itu kita dapatkan Y min Y1 sama dengan 2P per Y1 min B dalam kurung X min X1. Kemudian di sini karena di penyebutnya itu terdapat Y1 min B, itu kita bisa operasikan silang sehingga Y min Y1 dikali Y1 min B sama dengan 2P dalam kurung X min X1. Nah, untuk Y min Y1 sendiri itu bisa kita manipulasi. Di sini kita tambahkan min B plus B sehingga nanti itu bisa kita dapatkan perkaliannya menjadi Y min B min Y1 min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dalam kurung X min X1. Sehingga di sini bisa kita kalikan secara distributif, didapatkan dalam kurung Y min B dalam kurung Y1 min B dikurangi dalam kurung Y1 min B kuadrat sama dengan 2P dalam kurung X min X1. Kemudian untuk yang dalam kurung Y1 min B kuadrat itu kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga kita dapatkan Y min B dalam kurung Y1 min B sama dengan 2P dalam kurung X min X1 plus dalam kurung Y1 min B kuadrat. Kemudian kita operasikan, di sini terdapat Y1 min B kuadrat karena tadi sebelumnya di sini juga terdapat 4P dalam kurung X1 min A, maka di sini kita ubah Y1 min B kuadratnya menjadi 4P dalam kurung X1 min A. Sehingga di sini untuk yang di ruas kanan itu kita bisa operasikan menjadi 2P dalam kurung X min X1 plus 2X1 min 2A. Ini karena bisa kita faktorkan ya, karena bisa sama-sama 2P dikeluarkan, terus ini X min X1 plus ini kan jadi 2, berarti 2 dikali X1 min A itu jadi 2X1 min 2A. Kemudian selanjutnya kita operasikan lagi sehingga kita dapatkan dalam kurung Y min B dalam kurung Y1 min B sama dengan 2P dalam kurung X plus X1 min 2A. Nah, ini adalah rumus dari persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya, di mana itu sumbunya itu adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, apabila sumbunya itu sejajar dengan sumbu Y atau persamaannya itu adalah dalam kurung X min A kuadrat sama dengan 4P dalam kurung Y min B, itu nanti persamaan garis singgungnya hanya tinggal mengubah di bagian sini saja, sehingga di sini nanti isinya adalah X min A dalam kurung X1 min A sama dengan 2P dalam kurung Y plus Y1 min 2B.